Halo teman-teman, saat ini saya ingin kembali sharing tentang asam lambung. Hari ini saya menggunakan cara yang sedikit berbeda untuk menjelaskan asam lambung. Semoga ini bisa lebih mengena ya, sehingga lebih mudah teman-teman memahami seperti apa asam lambung itu dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Ya, ini berdasarkan apa yang saya alami selama ini ketika saya mengalami asam lambung. Saya menggambarkan asam lambung itu seperti sebuah pohon. Ya, ini pohon. Pohon ini saya namakan pohon gangguan asam lambung atau istilah lainnya GERD. Teman-teman, GERD ini memiliki banyak sekali sensasi. Ya, banyak sekali sensasi ya. Ini waktu SD biasanya saya menggambar seperti ini ya, jadi maaf tidak terlalu bagus ya. Sensasinya itu ya saya jelaskan di sini semacam buah-buah ya. Jadi GERD itu memiliki banyak sekali buah-buah atau sensasi-sensasi. Misalnya teman-teman mengalami jantung berdebar, sesak, dada terbakar, rasa terbakar, sakit, nyeri dari depan tembus ke belakang, sakit kepala, keliengan, kemudian hidung serasa tersumbat, batuk kering, ada yang merasa sariawan, ada yang telinga berdengung, ada yang mata seperti kabur ya, terus kepala sakit berat. Banyak sekali sensasi-sensasi yang bisa kita rasakan. Dan ketika kita mengalami asam lambung ya, ini asam lambung, kita mengalami berbagai macam sensasi ya, yang seringkali membuat kita menjadi tambah takut ya, karena ini mirip sekali sensasinya dengan berbagai sakit yang berat ya. Nah teman-teman, banyak yang bertanya ke saya, Bli, saya sudah berobat ya, sudah minum obat ini itu, sudah berobat ke sana kemari, bahkan sudah dirawat di rumah sakit, sudah ke spesialis, tapi kenapa saya tidak kunjung sembuh ya. Padahal ini semua ini sudah diobati ya, sudah minum obat asam lambung ya, sudah berusaha mengatasi sensasi-sensasinya, tetapi saya kok tidak kunjung sembuh ya. Bahkan sudah berbulan-bulan, bahkan seperti yang saya sendiri alami sudah setahun lebih, tetapi nggak kunjung sembuh ya. Saya juga sama seperti teman-teman dulu, bingung, kenapa saya ya, apakah sebenarnya ada penyakit lain? Apakah ada penyakit yang saya tidak ketahui? Ya. Jadi kita kebanyakan pasti jadi bingung. Saya juga bingung dulu ketika mengalami asam lambung, apa yang saya alami ini? Ya. Karena sensasi-sensasi ini sangat aneh ya, dan rasanya seperti sakit berat. Tetapi setelah cek ke dokter ya, tidak ada masalah sebenarnya. Ya, jantung kita normal, kepala kita normal, darah kita normal, ya semuanya normal, semuanya baik. Tetapi kenapa kita sakit dan tidak kunjung sembuh? Sudah diobati asam lambung, tapi tidak kunjung sembuh. Ya, nah saya ingin membukakan satu hal yang penting teman-teman ketahui. Ya mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu sebenarnya, tapi kadang-kadang kita sulit percaya dengan hal ini. Ya, di sini kita memang hanya melihat penampakan pohon, ya, yang saya sebut pohon asam lambung, ya. Tetapi kita lupa bahwa di balik penampakan ini ada yang tersembunyi. Ya, kalau pohon kan ada akar ya. Ya. Ya, ini akar ini tersembunyi bukan? Jadi asam lambung itu sebenarnya ada akarnya. Ada pemicunya, ada penyebabnya, ya. Karena memang setiap orang punya asam lambung, tetapi kalau nggak ada pemicu, asam lambung itu akan baik-baik saja sebenarnya, akan bekerja dengan normal. Tetapi kenapa asam lambung kita tidak bekerja dengan normal? Karena ada
akar penyebabnya, ada akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Akar masalahnya adalah yang kita sering dengar namanya anxiety, ya, atau cemas. Ya, sebenarnya akar dari asam lambung ini adalah cemas, ya, kecemasan yang berlebih. Jadi kalau dirunut sebenarnya jauh sebelum kita mengalami asam lambung, ya, sebelum kita alami asam lambung ini, kita sebenarnya terlebih dahulu mengalami yang namanya cemas, ya. Tanpa kita sadari, ya, seringkali kita mengalami gangguan cemas, ya. Setiap orang bisa cemas, tetapi yang menimbulkan asam lambung berlebih adalah ketika kecemasan kita lebih dari biasanya, ya. Seperti yang saya alami sendiri, saya ingat sekali waktu itu saya mengawali dengan sebuah persoalan yang membuat saya cemas, ya. Ketika bangun pagi saya kepikiran terus dengan masalah itu, ya. Jadi setiap malam saya mikirin masalah itu, sehingga lama-lama cemas saya berlanjut sehingga muncullah asam lambung, ya. Jadi sebenarnya dari sini, dari anxiety ini muncul asam lambung, ya. Jadi asam lambung kita itu muncul dari anxiety atau cemas. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Saya dulu awalnya juga nggak sadar. Ada hal-hal yang memicu kita menjadi sangat cemas sehingga asam lambung kita naik. Nah, dari asam lambung inilah kemudian seperti saya katakan tadi menghasilkan sensasi-sensasi yang luar biasa tadi, ya. Jadi bagaimana kita bisa sembuh dari semua sensasi ini, dari asam lambung ini? Ya tentu kita harus mematahkan atau menyelesaikan dulu masalahnya ini, ya. Ini harus kita potong dulu nih. Apa sebenarnya masalahnya? Ya. Apa sebenarnya masalah kita sebelum kita mengalami asam lambung? Ini harus diselesaikan, ya. Nah, tapi kadang-kadang kita mengalami anxiety setelahnya atau mengalami penambahan anxiety. Awalnya mungkin anxiety-nya satu, tetapi ketika kita mengalami sensasi-sensasi ini, anxiety kita menjadi bertambah-tambah, ya. Padahal sebelumnya kita tidak pernah alami itu. Misalnya karena kita merasa dada sesak, terus dada seperti terbakar, seperti tertekan, sakit nyeri tembus ke belakang, kita berpikir bahwa kita sedang kena serangan jantung, jadi kita sedang punya penyakit jantung. Nah, dari hal ini kemudian kita menjadi tambah cemas, ya. Cemasan kita bertambah, wah jangan-jangan saya punya penyakit berat, ya. Sehingga anxiety ini bertambah, ya, bertambah berat, sehingga akhirnya asam lambung juga bertambah, asam lambung kita bertambah, ya. Sensasinya juga semakin kencang, ya kan. Itulah yang saya alami sampai setahun lebih. Ya, awalnya biasa-biasa, tapi lama-lama kenapa jadi tambah luar biasa? Karena seperti ini modelnya. Jadi asam lambung ini membuat sensasi-sensasi ini rasanya seperti hal-hal yang berat, sakit-sakit yang berat. Misalnya ketika saya rasakan sakit kepala yang hebat, saya waktu itu berpikir, wah jangan-jangan saya ini kena kanker otak, atau mungkin ada masalah di otak saya lah. Sehingga saya menjadi tambah cemas, ya. Saya jadi semakin cemas, ya. Jadi anxiety saya bertambah. Jadi semakin saya takut, semakin saya cemas. Sehingga muncul perasaan takut mati, perasaan yang sangat tidak nyaman, ya. Dan ini sangat mengganggu dan menambah kecemasan saya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengatasi semua ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, asam lambung kita akan selesai atau sembuh, sensasi-sensasi ini akan hilang apabila kecemasan ini kita atasi, kita potong, ya. Seperti halnya kita mau mematikan sebuah tanaman, ya akarnya kita potong. Ya kalau akarnya sudah dipotong, tentu pohon ini akan kering dan mati.
Mungkin juga dengan asam lambung atau gangguan asam lambung. Gangguan asam lambung akan berhenti dan sensasi-sensasi ini akan hilang apabila kita mengatasi anxiety-nya atau kecemasannya. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita harus memahami bahwa asam lambung ini bukanlah penyakit berbahaya. Ya. Jadi kita harus membangun pikiran positif. Ya. Pahami bahwa asam lambung bukanlah sakit berbahaya. Ini hanya sakit biasa, teman-teman. Semua orang punya asam lambung. Ya, semua orang punya asam lambung ya, karena asam lambung ini berguna dalam pencernaan kita. Tetapi ketika kita alami anxiety, alami kecemasan, asam lambung kita terganggu sehingga muncul sensasi-sensasi. Jadi sebenarnya ini tidak bahaya. Jadi ini bukan penyakit yang seperti yang ada dalam bayangan kita, yang sakit berat ya. Jadi ini bukan sakit jantung, ini juga bukan sakit atau masalah di otak, bukan tumor otak atau kanker otak. Ini juga mungkin bukan masalah-masalah lain ya, sakit-sakit lain. Walaupun hampir seluruh badan kita terasa sakit, tetapi yakinlah bahwa ini kita sedang tidak mengalami sakit yang berat ya, karena hampir semua teman-teman pasti sudah cek ke dokter ya kan. Dan rata-rata saya mendapat info seperti yang saya alami sendiri bahwa sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Jantung normal, di kepala normal, cek darah semuanya normal. Jadi sebenarnya kan tidak ada penyakit berbahaya, semuanya baik-baik saja. Hanya kita sedang mengalami asam lambung akibat dari anxiety ini atau cemas ini. Jadi paham bahwa sakit ini bukanlah sakit berbahaya, ini hanya sakit biasa. Dengan memahami kebenaran ini, maka kecemasan kita pasti akan berkurang ya. Jadi teman-teman harus paham hal itu. Yang pertama, bahwa sakit ini bukanlah sakit berbahaya. Bagaimana saya katakan di video yang lain, kalau seandainya ini benar berbahaya, mungkin saya sudah ketemu teman-teman di di ICU ya kan. Kita sama-sama dirawat di sana karena ini penyakit berbahaya. Kalau seandainya seperti itu, tapi karena sakit ini bukan sakit berbahaya, makanya kita baik-baik saja sampai sekarang, tinggal di rumah, tidak harus dirawat di ICU. Atau lebih parah lagi, kalau mungkin ini sakit berbahaya, mungkin kita sudah ketemu di sorga ya kan. Tapi syukurnya ini hanya sakit biasa dan tidak berbahaya. Karena itu teman-teman tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau teman-teman sudah tidak cemas, maka asam lambungnya akan berkurang, sensasinya pun akan hilang. Ada yang bilang, wah Bli, saya cemasnya karena yang lain-lain. Ya misalnya karena sekarang ini lagi pandemi corona. Ya, jadi kita berusaha untuk mencari hal-hal yang bisa menguatkan kita. Misalnya, kita ingat bahwa pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan. Dengan protokol itu diyakini bahwa itu dapat mencegah kita mengalami penularan COVID-19 misalnya seperti itu. Jadi kita ikuti protokol itu, kita yakini bahwa itu benar-benar menolong kita. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan ikuti semua protokol setelah menjaga jarak dan sebagainya. Ya. Mungkin juga dengan dampak ekonomi dari semua itu, ya kita harus meyakini bahwa segala sesuatu pasti ada jalan keluar. Ya. Orang burung di udara saja Tuhan pelihara, kenapa kita tidak, kan begitu ya. Jadi itu yang selalu menjadi kekuatan saya. Ya dulu saya sempat cemas ya, karena saya dulu sempat alami masalah ekonomi, apalagi sejak sakit ekonomi saya tambah hancur. Tetapi bersyukur saya mengingat bahwa saya punya Tuhan. Dan dari keyakinan itu saya semakin dikuatkan bahwa saya pasti bisa. Saya bisa bertahan walaupun kondisi saya sakit waktu itu. Dan memang benar, sampai saya sembuh, saya bisa ya mencukupi segala keperluan keluarga, bahkan bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi saya. Jadi teman-teman, ini harus diatasi dulu. Anxiety-nya teman-teman harus atasi. Jangan pelihara anxiety, ya. Karena seringkali kita semua itu baik-baik saja sebenarnya. Apalagi saya lihat angka yang menonton YouTube saya itu rata-rata umurnya masih muda, setidaknya usia saya lah. Mulai dari 17 tahun sampai dengan usia 40, 50 lah. Ya, sebenarnya masih usia-usia kuat ya, usia-usia sehat ya. Jadi teman-teman, saya pikir
kita sebenarnya orang yang masih baik, masih sehat ya. Apalagi sudah cek lab kan tidak masalah sebenarnya. Semuanya baik-baik saja. Jadi hanya faktor dari kecemasan saja. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu cemas ya kan. Sebenarnya kita orang yang sehat, orang yang baik, orang yang dalam keadaan baik. Nah, teman-teman, ini saya bagikan ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi, asam lambung atau GERD itu sebenarnya diawali oleh anxiety atau cemas, dan seringkali kemudian menjadi bertambah seperti namanya lingkaran setan ya. Sepertinya semakin bertambah setiap hari. Tapi tetap ingat bahwa ya selain kita mengobati asam lambung ini, ya selain kita mengobati semua ini, sensasi-sensasi ini, kita perlu mengatasi kecemasan kita. Ya, kita harus potong kecemasan ini dengan membangun pikiran-pikiran positif ya. Dengan menggunakan pikiran-pikiran positif sehingga semua yang kita cemaskan teratasi ya. Jadi semua bisa dipotong ya. Apa yang kita cemaskan semua bisa dipotong sehingga akarnya jadi hancur. Kalau ini sudah hancur, kecemasan ini sudah hilang, maka otomatis asam lambung kita jadi normal kembali ya. Dan tentu kalau sudah asam lambung normal, sensasi-sensasi ini ya niscaya akan hilang dengan sendirinya. Makanya ada teman-teman bilang, "Bli, gimana caranya ngobatin ini?" Saya bilang nanti kalau asam lambung sudah sembuh, biasanya hilang sendiri. Seperti yang saya alami begitu. Misalnya mata kabur, dulu mata saya kabur. Tapi setelah asam lambung saya sembuh, mata saya normal kembali, sudah jernih lagi. Mungkin juga telinga berdengung, ya, batuk kering, semua hilang sendiri. Mungkin juga dada nyeri. Bahkan saya dulu dada nyeri sampai tembus ke tangan kiri, ke punggung belakang, tangan kiri, bahkan tubuh sebelah kiri sepertinya lumpuh. Tapi setelah asam lambung sembuh, semua itu hilang. Ya. Oke teman-teman, demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menguatkan, meneguhkan teman-teman. Percayalah, ini hanya sakit biasa, teman-teman pasti bisa sembuh. Seperti saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Salam sehat selalu bagi kita, sampai jumpa di video-video berikutnya.